Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Asma Rahmatul Azizah, bisa dipanggil Rahma. Saya dari 25B dengan NPM 25130240078. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang 7 bab manajemen administrasi laboratorium pembelajaran. Oke, langsung aja. Soal pertama dari bab 1 yaitu pengantar administrasi laboratorium pembelajaran biologi. Nah, soal pertama, kenapa sih administrasi laboratorium itu sangat penting? Nah, jadi administrasi laboratorium itu sangat penting karena dia itu berfungsi untuk mengatur dan mengelola seluruh kegiatan dan sumber daya yang ada di laboratorium, dan agar proses praktikum itu dapat berjalan dengan efektif, efisien, aman, dan terorganisir. Nah, soal kedua yaitu apa sih peran laboratorium dalam pendidikan biologi? Nah, peran laboratorium itu sangat penting dalam membantu mahasiswa untuk memahami konsep biologi melalui kegiatan praktikum. Nah, dengan adanya praktikum, mahasiswa itu dapat mengamati konsep biologi secara langsung. Dan praktikum juga melatih keterampilan menggunakan alat laboratorium. Dan juga mahasiswa itu dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka, pemecahan masalah, serta kerjasama kelompok. Nah, soal ketiga, apa sih kenapa buku ini, yaitu buku administrasi laboratorium dalam pembelajaran biologi, dijadikan sumber referensi? Nah, jadi tujuannya buku ini dijadikan sumber referensi itu adalah karena buku ini dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa, dosen, maupun labora. Nah, bagi mahasiswa, buku ini dapat membantu mahasiswa untuk memahami pengolahan laboratorium dan juga penggunaan fasilitas secara tanggung jawab. Nah, bagi dosen, buku ini dapat menjadi panduan dalam mengelola kegiatan praktikum dan menjaga keselamatan kerja. Nah, sedangkan bagi laboran, buku ini dapat menjadi pedoman dalam pengolahan alat, bahan, dan pemeliharaan peralatan laboratorium. Nah, untuk bab 2-nya yaitu prinsip dasar administrasi laboratorium. Untuk soal pertama, apa sih administrasi laboratorium itu? Apa pengertiannya? Jadi, administrasi laboratorium itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi dalam pengolahan lab agar kegiatan pembelajaran dan penelitian dapat berjalan dengan teratur, aman, dan efisien. Nah, administrasi ini mencakup pengolahan berbagai sumber daya seperti alat, bahan, tenaga kerja, waktu, serta kegiatan yang berlangsung di dalam laboratorium. Nah, soal kedua yaitu soalnya apa aja sih aspek-aspek penting dalam administrasi laboratorium? Nah, aspek-aspek penting itu ada 3, mencakup 3 hal, yaitu pengolahan sumber daya, waktu, dan juga kegiatan praktikum. Nah, pengolahan sumber daya itu mencakup 3 hal. Ada sumber daya, yaitu alat dan bahan, serta tenaga kerja. Nah, pengolahan alat dan bahan itu dilakukan melalui perencanaan pengadaan, catatan inventaris, serta pemeliharaan peralatan agar selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan. Nah, pengolahan tenaga kerja itu penting karena setiap pihak itu memiliki perannya masing-masing, yaitu dosen yang mengawasi kegiatan praktikum, kemudian laboran yang menyiapkan alat bahan, serta mahasiswa yang melaksanakan praktikum tersebut. Nah, kemudian pengolahan waktu. Pengolahan waktu itu berkaitan dengan penyusunan jadwal praktikum agar tidak sampai terjadi
bentuk penggunaan lab gitu. Nah, kemudian pengolahan kegiatan itu mencakup pencatatan aktivitas laboratorium dan dokumentasi hasil praktikum, serta penerapan prosedur keselamatan kerja untuk mengurangi risiko kecelakaan. Kemudian soal yang ketiga, yaitu apa sih prinsip-prinsip administrasi laboratorium yang efektif? Nah, administrasi laboratorium yang efektif itu didasari pada 3 prinsip utama, yaitu keteraturan, keterbukaan, serta akuntabilitas. Nah, keteraturan itu berarti seluruh kegiatan praktikum dikelola secara terstruktur, seperti penyusunan jadwal praktikum, pengaturan penggunaan alat, serta pemeliharaan peralatan secara rutin. Nah, keterbukaan itu berarti komunikasi yang jelas antar dosen, laboran, serta mahasiswa. Nah, kalau akuntabilitas itu berarti tanggung jawab antar individu dalam pengerjaan tugas serta penggunaan alat dan pelaksanaan eksperimen. Bab 3 yaitu inventarisasi sarana dan prasarana. Untuk soal pertama, apa sih pengertian pencatatan inventarisasi sarana dan prasarana? Nah, jadi pencatatan inventaris sarana dan prasarana laboratorium adalah kegiatan mendata seluruh alat, bahan, dan fasilitas yang ada di lab untuk mengetahui jumlah, kondisi, lokasi penyimpanan, serta status penggunaannya. Nah, pencatatan ini bertujuan agar pengolahan sarana lab dapat dilakukan secara sistematis sehingga memudahkan proses pengawasan, pengendalian, dan pemeliharaan. Nah, untuk soal keduanya, jelaskan fungsi sistem pengkodaan alat dan bahan laboratorium. Nah, jadi ulang. 3 yaitu jelaskan fungsi sistem pengkodaan alat dan bahan laboratorium. Nah, jadi sistem pengkodaan alat dan bahan laboratorium itu adalah pemberian kode khusus pada setiap alat dan bahan untuk memudahkan proses identifikasi, pencatatan, dan pengolahan inventaris laboratorium. Nah, pengkodaan juga bertujuan agar setiap barang dapat dibedakan dengan mudah serta memudahkan pengelola lab dalam melakukan pengawasan dan pelacakan maupun alat bahan. Nah, pengkodaan itu biasanya menggunakan sistem alfanumerik, yaitu kombinasi huruf dan angka yang menunjukkan jenis alat, lokasi penyimpanan, atau nomor urutan barang. Selain itu, teknologi seperti barcode dan RFID juga dapat digunakan untuk mempermudah proses pencatatan secara otomatis. Kemudian nomor 3 yaitu jelaskan pentingnya pendataan kondisi fasilitas lab serta prosedur pemantauan dan pembaruan data inventaris secara rutin. Nah, jadi pendataan kondisi fasilitas lab sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh sarana yang digunakan dalam kegiatan praktikum berada dalam kondisi aman, layak, dan mendukung proses pembelajaran. Nah, pendataan ini meliputi pemeriksaan kondisi ruang lab, meja praktikum, kursi, ventilasi, pencahayaan, serta peralatan yang akan digunakan selama eksperimen. Nah, teknik pendataan dapat dilakukan melalui inspeksi visual, yaitu pemeriksaan langsung oleh pengelola lab terhadap kondisi fasilitas yang ada. Selain itu, pendataan juga dapat menggunakan sistem manajemen lab berbasis komputer untuk mencatat kondisi fasilitas secara lebih teratur. Nah, jika ditemukan fasilitas yang rusak atau tidak layak digunakan, maka pengelola laboratorium harus segera melakukan perbaikan atau penggantian. Baik, sekarang kita masuk ke bab 4 ya, yaitu pengadaan dan inventarisasi alat atau bahan. Langsung aja soal nomor 1, yaitu jelaskan prosedur perencanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium. Nah, jadi perencanaan pengadaan alat dan bahan lab merupakan tahap awal dalam proses pengadaan
yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan alat dan bahan itu tersedia sebelum kegiatan praktikum atau kegiatan dimulai. Nah, perencanaan ini meliputi identifikasi kebutuhan alat dan bahan, penentuan jumlah barang yang diperlukan, serta pemilihan pemasok yang sesuai. Oke, lanjut soal nomor 2, yaitu jelaskan proses pembelian dan penerimaan alat serta bahan laboratorium. Nah, jadi proses pembelian dan penerimaan alat serta bahan lab itu dilakukan setelah proses perencanaan pengadaan selesai. Pada tahap ini, laboratorium itu melakukan pembelian barang sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Oke, yang nomor 3, yaitu jelaskan pengelolaan inventarisasi alat dan bahan laboratorium. Nah, pengelolaan inventaris alat dan bahan lab merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua alat dan bahan tersimpan dengan baik, mudah ditemukan, serta dapat digunakan secara efektif ketika diperlukan. Nah, pengelolaan ini meliputi kegiatan penyimpanan, pengendalian stok, serta pemantauan penggunaan alat dan bahan. Kita lanjut ya, sekarang bab 5, yaitu manajemen pemeliharaan dan perawatan. Langsung aja soal nomor 1, yaitu jelaskan pentingnya kalibrasi dan pengecekan alat laboratorium. Nah, jadi kalibrasi dan pengecekan alat lab merupakan bagian yang sangat penting dalam manajemen mutu laboratorium. Kenapa? Karena bertujuan untuk memastikan bahwa alat ukur menghasilkan data yang akurat, valid, dan dapat dipercaya. Kalibrasi adalah proses penyesuaian alat ukur dengan standar tertentu agar hasil pengukuran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Seperti standar internasional ISO atau IEC 17025 yang digunakan dalam akreditasi laboratorium. Nah, untuk nomor 2-nya, yaitu jelaskan jenis-jenis pemeliharaan alat laboratorium serta tujuan dari kegiatan pemeliharaan tersebut. Nah, jadi pemeliharaan alat lab merupakan kegiatan dilakukan untuk menjaga agar peralatan lab tetap berfungsi dengan baik dan dapat digunakan secara optimal. Tujuan utama pemeliharaan adalah menjaga kinerja alat, memperpanjang masa pakai peralatan, serta mencegah terjadinya kerusakan yang dapat mengganggu kegiatan praktikum atau penelitian. Nah, ada 3 jenis nih pemeliharaan alat lab, yaitu ada pemeliharaan preventif, pemeliharaan korektif, dan pemeliharaan prediktif. Nah, kemudian nomor 3, yaitu jelaskan pengelolaan pemusnahan alat dan bahan laboratorium serta pentingnya pengolahan limbah laboratorium yang aman. Nah, pengolahan pemusnahan alat dan bahan laboratorium itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menangani alat yang sudah rusak serta bahan kimia sudah tidak dapat digunakan lagi. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan kerja di laboratorium serta melindungi lingkungan dari pencemaran akibat limbah yang bahaya. Nah, dalam pengolahannya, limbah laboratorium harus dipisahkan berdasarkan jenis dan tingkat bahayanya. Bahan kimia berbahaya harus dikelola sesuai dengan peraturan dan prosedur keselamatan yang berlaku agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi manusia maupun lingkungan. Nah, beberapa bahan atau alat yang masih memiliki nilai guna juga dapat didaur ulang untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Oke, sekarang bab 6, yaitu administrasi aktivitas laboratorium. Untuk soal pertama, jelaskan pentingnya pengelolaan jadwal praktikum dan penggunaan ruang laboratorium. Nah, serta bagaimana teknologi dapat membantu dalam pengelolaannya. Langsung aja, pengolahan jadwal praktikum dan penggunaan ruang lab sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan praktikum dapat berjalan secara tertib, teratur, dan efisien. Dengan adanya jadwal yang tersusun secara sistematis, penggunaan ruang, alat waktu,
praktikum dapat diatur dengan baik sehingga tidak terjadi bentrok dengan kelompok praktikum yang berbeda. Kemudian dalam penyusunan jadwal, pengelola lab itu harus memperhatikan beberapa hal seperti ketersediaan ruang lab, jumlah mahasiswa, jenis praktikum, serta kebutuhan alat tertentu. Nah, kemudian pemanfaatan teknologi juga dapat sangat membantu dalam pengelolaan jadwal praktikum ini. Sistem manajemen jadwal berbasis komputer atau aplikasi lab memungkinkan pengelola memantau penggunaan ruang dan alat secara lebih mudah, serta melakukan perubahan jadwal dengan cepat jika diperlukan. Begitu. Nah, untuk nomor 2-nya, jelaskan prosedur peminjaman dan pengembalian alat laboratorium, serta tujuan dari sistem administrasi tersebut. Nah, peminjaman alat lab merupakan proses penyediaan alat praktikum yang dilakukan secara terstruktur agar kegiatan praktikum dapat berjalan dengan lancar dan alat tetap terjaga kondisinya. Nah, prosedur itu biasanya dimulai dengan pengajuan permintaan alat oleh mahasiswa atau pengguna laboratorium, kemudian pengelola lab itu mengecek ketersediaan alat tersebut. Setelah itu, peminjaman dicatat dalam sistem administrasi atau formulir peminjaman yang berisi nama peminjam, jenis alat, jumlah alat, serta waktu penggunaan. Nah, selama penggunaan alat, pengelola atau asisten laboratorium melakukan pengawasan untuk memastikan alat digunakan dengan benar dan sesuai prosedur. Setelah kegiatan praktikum selesai, alat harus dikembalikan kepada pengelola lab. Pada tahap pengembalian, petugas dan akan memeriksa kondisi alat, memastikan alat telah dibersihkan, serta mencatat pengembalian dalam sistem administrasi. Jika ditemukan kerusakan, maka akan dilakukan pencatatan dan tindakan perbaikan. Nah, tujuan dari sistem administrasi peminjaman dan pengembalian alat ini adalah untuk menjaga keamanan alat, mencegah kehilangan, serta memastikan alat tetap dalam kondisi baik untuk digunakan kembali. Kemudian nomor 3, jelaskan fungsi logbook dalam administrasi laboratorium. Nah, jadi apa sih logbook itu ya? Logbook itu merupakan sistem perencanaan, pencatatan penggunaan bahan kimia dan peralatan lab yang bertujuan untuk menjaga keamanan, akuntabilitas, serta keterlacakan penggunaan fasilitas lab. Nah, dengan adanya logbook, pengelola lab dapat memantau penggunaan alat dan bahan secara sistematis, serta mengetahui riwayat penggunaan fasilitas lab. Nah, fungsi utama si logbook ini adalah sebagai dokumen pencatatan aktivitas lab, memantau penggunaan bahan kimia, mengetahui frekuensi penggunaan alat, serta membantu mendeteksi kerusakan alat lebih cepat. Selain itu, logbook juga membantu pengelola lab dalam merencanakan pemeliharaan alat dan pengadaan bahan yang diperlukan. Nah, sekarang masuk bab 7, yaitu dokumentasi dan laporan. Langsung aja, soal nomor 1, apa sih pengertian dokumentasi dan laporan dalam kegiatan laboratorium? Nah, jadi dokumentasi dalam kegiatan laboratorium adalah proses pencatatan dan penyimpanan berbagai informasi atau kegiatan yang dilakukan di laboratorium secara sistematis. Dokumentasi bertujuan agar data atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan praktikum maupun penelitian dapat digunakan kembali ketika diperlukan. Nah, sedangkan laporan adalah penyajian hasil kegiatan atau penelitian secara terstruktur yang digunakan sebagai bahan evaluasi, pertanggungjawaban, serta referensi untuk kegiatan berikutnya. Nah, kemudian soal nomor 2, jelaskan pengertian surat menyurat dalam laboratorium. Nah, jadi, surat menyurat dalam laboratorium adalah sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi resmi yang berkaitan dengan kegiatan administrasi maupun operasional laboratorium. Surat menyurat berfungsi sebagai media komunikasi resmi, alat dokumentasi, serta sarana koordinasi kegiatan laboratorium. Nah, dan
Apa sih fungsi surat menyurat itu? Nah, fungsinya itu adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan lab memiliki bukti tertulis, sehingga memudahkan proses administrasi, pengawasan, serta evaluasi kegiatan. Dengan adanya surat yang terdokumentasi dengan baik, informasi dapat disampaikan secara jelas kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian soal nomor 3, yaitu jelaskan pentingnya SOP dalam pengelolaan surat menyurat serta sistem pengarsipan data di laboratorium. Nah, SOP dalam pengelolaan surat menyurat merupakan pedoman atau prosedur standar yang digunakan untuk mengatur proses administrasi surat agar berjalan secara teratur dan efisien. SOP bertujuan untuk memastikan setiap surat yang diterima maupun dikirim diproses sesuai prosedur yang telah diterapkan, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pengelolaan administrasi. Nah, dalam penerapannya, setiap surat yang masuk dan keluar itu harus dicatat dalam sistem administrasi. Surat dari pihak luar, seperti pemasok bahan kimia, dicatat sebagai surat masuk. Sedangkan surat yang dikirim oleh laboratorium kepada pihak lain dicatat sebagai surat keluar. Pencatatan ini bertujuan agar setiap dokumen dapat dilacak dan ditindaklanjuti dengan baik. Kemudian selain itu, dokumen yang berkaitan dengan kegiatan lab harus disimpan melalui sistem pengarsipan data. Sistem pengarsipan terdiri dari 2 jenis, yaitu arsip fisik dan arsip elektronik. Arsip fisik dilakukan dengan penyimpanan dokumen dalam bentuk kertas di ruang arsip, sedangkan arsip elektronik dilakukan dengan menyimpan dokumen dalam bentuk digital menggunakan komputer atau perangkat lunak tertentu. Nah, sistem pengarsipan yang baik juga akan memudahkan pencarian dokumen, menjaga keamanan data, serta melindungi informasi penting laboratorium. Oleh karena itu, lab juga perlu melakukan pencadangan data secara berkala untuk menghindari kehilangan informasi yang penting.